Olahraga menjadi aktivitas yang penting dalam menjaga kebugaran tubuh. Sepatu, pakaian, dan peralatan olahraga menjadi perlengkapan yang pasti dibutuhkan dalam menunjang aktivitas ini. Zaman sekarang olahraga tidak hanya sebagai aktivitas untuk menyehatkan raga, namun juga sebagai tren, sehingga mengakibatkan fungsi alat olahraga sedikit bergeser karena tidak hanya berfungsi sebagai penunjang olahraga, namun juga menunjang penampilan. Para produsen yang bergerak dalam bidang olahraga terus berkembang baik dari produk internasional maupun lokal. Salah satunya adalah brand Nike. Brand yang dikenal dengan ikon centang ini merupakan salah satu brand yang memang sudah terkenal dari dulu. Tidak hanya menjual sepatu olahraga saja, Nike juga memproduksi pakaian dan peralatan olahraga. Bahkan brand ini menjadi market leader di Indonesia karena hampir sepertiga produk sepatu di Indonesia merupakan produk Nike. Berikut adalah historinya. Nike pada awalnya dikenal dengan nama Blue Ribbon Sport yang didirikan oleh atlet track Philip Knight dan pelatihnya Bill Bowerman dari University of Oregon pada Januari 1964. Awalnya perusahaan ini beroperasi sebagai distributor untuk pembuat sepatu Jepang Onitsuka Tiger. Pada tahun 1966, PRS membuka toko retail pertama yang terletak di Pico Boulevard di Santa Monica, California. Dan pada tahun 1970, Nike dan perusahaan yang berkembangnya melihat awal revolusi jogging dan mulai memasarkan produk untuk pelari non-profesional. Pada tahun 1971, BRS dan Onitsuka Tiger hubungannya telah berakhir dan BRS siap untuk memulai perusahaannya alas kaki sendiri. Pada tahun 1972, BRS memperkenalkan merek pertama sepatu dengan nama Nike. Dalam mitologi Yunani, Nike berarti adalah kemenangan, adalah dewi yang dihubungkan dengan kemenangan dan keberhasilan. Dan pada tahun 1978, BRS berganti nama menjadi Nike. Pada tahun 1985, posisi perusahaan tampaknya tergoyahkan. Nah, karena muncul serangan mendadak dari pihak pesaing yaitu Reebok. Namun pada tahun 1990, Nike kembali memimpin perusahaan hingga sekarang. Dalam tahap pelebaran sayap perusahaan, Nike mengandalkan media pengiklanan yang berfokus pada emosi para konsumen sebagai pendekatan dan komunikasi bisnisnya dengan negara lain. Iklan Nike sering mengikat cerita moral yang terkandung di dalamnya dan jarang memperlihatkan langsung produk dalam iklan mereka. Dalam mengkomunikasikan produknya, Nike selalu turut berpartisipasi dalam event besar seperti Phenomenal Shot di pagelaran FIFA World 2014, serta turut serta dalam 60 organisasi sosial, serta dalam bentuknya nyatanya Nike turut serta dalam memberikan dukungan kepada isu human rights, feminisme, Black Lives Matter, dan Save ASEAN. Nike sangat gencar dalam mempromosikan produknya melalui endorsement kepada selebriti dan atlet, serta memberikan diskon pada produknya. Dalam melebarkan sayap bisnisnya, Nike membuka pabrik di Indonesia, dan Indonesia menjadi pabrik terbesar dengan pemasok produk Nike terbesar di dunia. Pada tahun 1988, Nike telah beroperasi di Indonesia dan hampir sepertiga dari sepatu yang ada sekarang merupakan produk dari sana. Nike menggandeng 11 kontraktor di Indonesia untuk bekerja sama dalam melebarkan sayap bisnisnya.
Nike juga mempunyai 38 pabrik dan menyerap lebih dari 170.000 karyawan. Nike memilih Indonesia sebagai negara tujuannya karena Indonesia mempunyai keunggulan komparatif, yakni yang pertama adalah nilai ekspor yang tinggi. Indonesia dinilai sangat bagus karena nilai ekspor di Nike Indonesia ke pasar dunia mencapai 98%, dan yang kedua mempunyai tenaga kerja yang murah. Pekerja Indonesia cukup bisa diandalkan, murah, dan bukan tipe yang sering berpindah perusahaan. Nike terus melakukan pembaruan dan peningkatan kualitas terhadap seluruh produk mereka dengan mengeluarkan produk terbaru. Nike selalu melakukan inovasi sebagai strategi yang dimiliki perusahaan dalam mencapai kesuksesan. Seperti pada produk Nike Free, sesuai dengan namanya, sepatu ini khusus diciptakan bagi mereka yang menginginkan sensasi berlari dengan kaki telanjang, di mana rasa lekukan biomekanik kaki saat berlari tanpa sepatu dapat dicapai dengan teknologi Nike Free. Selanjutnya adalah produk Nike 5 Keto, yaitu teknologi sepatu futsal Nike 5 Keto yang diciptakan untuk menghilangkan ruang dalam sepatu sehingga memberikan kenyamanan saat dipakai. Selanjutnya adalah Nike One. Nike One adalah konsep kendaraan berkinerja tinggi yang dikembangkan oleh Nike dan Polyphony Digital. Nike One untuk pertama kalinya dikenal setelah menjadi fitur Gran Turismo 4 yang salah satu video game untuk Sony PlayStation 2. Mobil ini dapat melaju maksimal 200 mil per jam atau secara dengan 370 km per jam. Selanjutnya, seragam dari limbah botol. Nike membuat seragam sepak bola yang 100% berbahan dasar dari serat polyester sintetis.